Qad sungguh naro kami melihat taqalluba wajhika. Kalimat menengada ini saya masih kurang pas. Tapi di kamus itu artinya menengada. Saya lebih cenderung maknanya bukan me tapi pe. Ya. Me-nya diganti apa? Pe. Penengadahan. Penengadahan itu apa? Apa? Ini masih ada hubungan dengan kalau di atas itu ya Ustaz. Berbalik kami melihat wajahmu. Sungguh kami melihat, qad naro, sungguh kami melihat. Taqalluba wajhika. Penengadahan wajahmu. Itu menghadap. Menengadah itu maksudnya apa? Menghadap sambil meminta, ini namanya menengadah. Jadi ketika mereka orang-orang bodoh tadi itu, orang-orang munafik mengejek Rasulullah Subhanahu tadi itu, mengejek Rasulullah, akhirnya Rasulullah itu menengadahkan wajahnya fis sama'i ke langit. Rasulullah berdoa menengadahkan wajahnya dan tangannya menuju ke langit. Meminta agar apa? Agar kiblatnya itu dikembalikan lagi. Gitu ya. Kiblatnya dikembalikan. Nah, kalimat fis sama ini tidak menjadi dalil bahwa Allah itu ada di langit. Ya, Pak ya. Ini jangan diartikan bahwa Rasulullah menengadahkan wajahnya ke langit itu seolah Allah di langit, itu jangan. Ini disepakati ulama bahwa langit itu menjadi kiblatnya orang berdoa. Jadi langit itu kiblatnya orang berdoa. Kalau Ka'bah kiblatnya orang sholat. Gitu. Jadi kalau Bapak sholat, itu yang wajib menghadap kiblat apa? Apanya? wajah. Bukan wajah, dada. Wajah mah agak noleh-noleh dikit nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Dada ini harus lurus ke kiblat. Kaki juga begitu. Kaki nggak harus ikut menghadap kiblat. Kadang-kadang kan ada kan orang sholat kakinya dilurusin menghadap kiblat. Bukan. Saya pernah dengar di televisi Ustaz Maulana itu semua jari-jari kita harus menghadap ke kiblat. Ya tertentu kalau sujud misalnya iya. Susah itu Ustaz, jari-jari yang kaki segala macam suruh ke kiblat. Setahu saya itu dada, sodrut. Dada kita lah yang wajib menghadap kiblat. Jadi kalau kita nih sholat nih, misalnya kadang-kadang kita noleh dikit itu enggak batal. Tapi kalau dadanya yang noleh, batal. Iya, sudah membelakangi kiblat. Gitu. Jadi dadanya yang noleh. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya ini ya yang noleh apa? Kepala. Saya mau ngeludah kepala. Misalnya pas kita lagi sholat, nggak taunya nasi padang yang habis kita makan, waktu keluar tuh dari gigi kita. Waduh, ini mau ditelan batal, nggak ditelan harus dikemanain. Nah, makanya kalau kita sholatnya sendiri, buangnya ke kiri. Kalau sholatnya berjamaah, buangnya kemana? Ke depan. Gitu. Masih ada lagi? Ya, makanya wudhunya yang benar ya Pak ya. Kumur-kumurnya yang benar. Sungguh kami melihat, Allah melihat penengadahan wajahmu ke langit. Ini menandakan bahwa langit itu menjadi apa? Menjadi kiblatnya orang berdoa. Jadi makanya kalau gitu tangannya kita ngadepnya ke atas. Nih. Falanuwalliyannaka. Ini ada berapa kata nih? Falanuwalliyannaka ini Pak. Ayo. Pertama fa. Yang kedua la. Betul. Terus nuwalliya 3. Terus non tasdidnya 4.
terus ka 5. Ada 5 kata. Fa maka, la sungguh, non tasdidnya benar-benar, nuwalliya kami memalingkan ka kamu. Ayo urutannya gimana? Maka, sungguh, benar-benar kami memalingkan kamu. Kami itu siapa? Allah. Di sini kami yang dimaksud Allah. Maka kami benar-benar memalingkan kamu kiblatan ke arah kiblat tardoha yang engkau menyukainya. Tardoha yang engkau menyukainya. Tardo itu artinya berasal dari kalimat ridho. Yang engkau meridhoi hanya. Nya itu apa? Gitu, ha itu adalah kiblat. Taunya dari mana? Jadi adanya domir ha ini, domir ha itu adalah domir yang harus dikembalikan kepada kata yang ada tak marbutohnya ini. Itu ya Pak. Maka sungguh benar-benar kami akan memalingkan kamu, wahai Nabi Muhammad, kiblatan ke arah kiblat tardoha yang engkau meridhoinya, meridhoi kiblat itu. Kalau di halaman 20 itu kalau kita mau referensi. Gitu. Fawalli maka hadapkanlah, palingkanlah. Nah, jadi kalau kita menerjemahkan palingkanlah, berpaling dengan menghadap sama ya Pak? Sama apa tidak? Sama. Apa? Memalingkan wajah dengan menghadapkan wajah, sama nggak? Beda. Bedanya apa Pak? Menghadap lurus. Menghadap kan lurus. Iya. Iya, maksud saya gini. Ketika kita berpaling, melengos gitu ya, kalau melengos. Berarti kita menghadap ke suatu arah, menghindari dari arah yang lain kan? Itu. Kan ujung-ujungnya menghadap juga kan? Menghadap. Makanya ketika orang menghadap ke kiblat, itu sejatinya dia berpaling dari arah belakangnya. Misalnya kiblatnya itu barat. Ketika orang menghadap ke barat, berarti dia berpaling dari arah mana? Timur. Ketika dia menghadap ke timur, dia berpaling dari barat. Maka terus kemudian, fawalli itu bisa diterjemahkan maka hadapkanlah. Maksudnya apa? Menghadap dari yang tadinya ke Baitul Maqdis, berpaling dari Baitul Maqdis, menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Oh ya, Ka'bah itu artinya apa Pak? Ka'bah. Ka'bah tadi artinya apa ya? Kita udah sering ngomongin itu. Apa itu? Apa ya Ka'bah? Baitullah rumah Allah. Ka'bah Arah ya? Kan arah itu. arah kiblat. Ka'bah. Apa Pak? Ka'bah. Ka'bah itu berasal dari kalimat Ka'abah, artinya mata kaki. Awalnya apa? Mata kaki itu menjadi apa? Jadi tumpuan kan? Tumpuan, bangunan tumpuan yang ada di situ. Ka'bah, pondasi Ka'bah itu namanya Ka'bah. Kalau sudah ada tak marbutohnya, maka maknanya bukan mata kaki lagi. Maka yang dimaksud adalah suatu tempat yang dimana di situ dijadikan kiblat, dijadikan arah. Ka'bun itu artinya apa? Mata kaki. Makanya kita kalau wudu itu membasuh kaki sampai
mata kaki, ilal ka'baini. Dua mata kaki. Berasal dari kalimat ka'bun, artinya mata kaki. Itu kalau secara bahasa. Tapi kalau sudah ada tak marbutohnya, maka artinya berubah. Ya, berubah menjadi suatu istilah. Kayak kalimat al-baqarah, apa artinya? Sapi, karena bakorun artinya sapi. Kalau sudah al-baqarah, maknanya tidak sembarangan sapi. Gitu. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu. Saya tetap ini saya artikan hadapkanlah. Karena ini sudah menjadi perintah. Kalau diartikan palingkanlah, melengos, maka maknanya menjadi berubah. Ya Pak ya? Berpalingkanlah wajahmu dari arah Masjidil Haram, malah menghadap kemana? Baitul Maqdis lagi. Padahal ini perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu. Dalam Al-Quran memang disebut hadapkanlah wajahmu, wajah nih. Tapi ternyata kalau kita belajar fikih, orang sholat yang harus menghadap kiblat adalah dada, bukan wajah. Karena wajah tidak harus bermakna muka. Tidak harus bermakna diri kita semuanya ini dinamakan wajah. Maka kalau kita mengenali seseorang dimulai dari mana? Wajahnya dulu. Misalnya saya nunjuk, ini apa? Wajah. Tapi bisa saja saya menjawab, ini apa? Nasihin. Gitu Pak. Makanya orang khitbah itu boleh melihat apa? Wajah. Wajah boleh dilihat. Ketika orang mau ngelamar Pak, wajah boleh dilihat. Karena dari wajah itu akan terlihat ya diri seseorang itu. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Yang disebut Masjidil Haram ya Ka'bah itu Pak. Makanya al-Ka'batu kiblatu li ahlil masjid. Ka'bah itu menjadi kiblatnya penduduk masjid. Masjidil Haram kiblatu li ahli Mekah. Masjidil Haram menjadi kiblatnya penduduk Mekah. Mekah kiblatu ahlil muslimin. Mekah itu menjadi kiblatnya semua kaum muslimin. Jadi kalau kita sholat, pokoknya diukur garis lurus, oh Mekah itu adanya di sono, ya sudah menghadap ke sono. Gitu. Karena ketiga-tiganya itu adalah tanah haram. Ka'bah ya berada di tanah haram, Masjidil Haram ya berada di tanah haram, Mekah disebut Mekah tanah haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, syatrul Masjidil Harami, ke arah Masjidil Haram. Berarti ini menjadi dalil bahwa menghadap Masjidil Haram dihukumi wajib bagi orang yang sedang sholat. Wahai suma kuntum, wahai suma, dan dari mana saja kuntum kalian berada, dari mana saja kalian berada, maksudnya dari arah mana saja. Fawallu, maka hadapkanlah. Kalimat fawallu ini sama dengan fawalli, sama. Bedanya apa? Kalau fawalli yang diperintahkan satu orang, kalau fawallu yang diperintahkan jamak. Kalau ayat yang ini, saya garis bawah yang ini perintah untuk Rasulullah. Perintah untuk Nabi Muhammad. Muhammad, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Setelah engkau menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang kamu meminta untuk dikembalikan, maka sekarang hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Syatrun artinya apa? Arah.
Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Kalau wa haitsu ma kuntum ini dalil untuk kaum muslimin, bukan cuma untuk satu orang. Maka hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Kalimat wujuha ini jamak dari kalimat wajhu. Kalau wajah satu wajah, kalau wujuha beberapa wajah. Maka hadapkanlah wajah-wajah kalian syatrahu ke arahnya. Nya apa? Masjidil Haram. Kenapa bukan kiblat? Walaupun sama tuh, kiblat ya Masjidil Haram ya kiblat. Tapi ketika menggunakan kalimat hu, maka yang dimaksud adalah kalimat yang tunggal jamak, tunggal mufrad. Yaitu apa? Kalimat al-masjid. Hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang utul kitabah, yang diberi Alkitab. Alladzina utul kitab itu ya orang Bani Israel gitu aja. Sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, la ya'lamuna, sungguh mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya ia apa? Ia Masjidil Haram itu al-haqqu mir rabbihim, suatu kebenaran mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Sesungguhnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi Nasrani itu pun tahu kalau apa? Kalau menghadap ke Masjidil Haram itu bukan berasal dari Nabi Muhammad, tapi berasal dari siapa? Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mawwahu, dan tidaklah Allah bighafilin lalai. Allah tidaklah lalai amma ya'malun, dari apa-apa yang mereka kerjakan.